Otak kita membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Namun apa yang terjadi jika kita mengurangi konsumsi makanan yang mengandung glukosa? Mungkinkah kita masih dapat menggunakan otak dengan maksimal? Katanya tubuh kita mulai membakar lemak saat kita mencapai kondisi ketosis. Tapi apa sih sebenarnya ketosis itu? Bagaimana mencapainya? Mungkinkah kita bisa membakar lemak tanpa proses ini? Kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan mengupas tuntas bagaimana tubuh kita bisa mencapai proses ketosis sehingga bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan kita. Simak video ini sampai habis, jangan di-skip supaya kamu nggak ketinggalan setiap informasi berharganya. Apakah arti ketosis? Ketosis adalah sebuah proses alami yang terjadi ketika tubuh kita kehabisan karbohidrat atau glukosa sebagai energi utama dan mengambil cadangan lemak di dalam tubuh untuk menggantikannya. Kondisi ini akan terjadi ketika kamu berhenti mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa atau gula dan karbohidrat selama lebih dari 16 jam, sehingga tubuhmu akan memproduksi keton. Keton merupakan hasil akhir dari metabolisme lemak, di mana di dalam tubuh kita, lemak akan dipecah menjadi asam lemak, hingga kemudian dipecah lagi menjadi senyawa kimia terkecil, yaitu keton. Apa yang terjadi jika kita masih mengkonsumsi gula? Setiap kita mengkonsumsi karbohidrat dan makanan yang mengandung glukosa, maka tubuh kita akan memiliki dua pilihan, membakarnya menjadi energi atau hanya menyimpannya sebagai lemak. Ketika kamu mengkonsumsi glukosa berlebih, jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan tubuhmu untuk menghasilkan energi, maka kelebihan glukosa ini akan berubah menjadi cadangan lemak, yang akhirnya bisa membuatmu kelebihan berat badan dan menjadi obesitas. Glukosa dapat diproses menjadi cadangan lemak dalam 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, atau hingga 6 minggu, tergantung seberapa banyak glukosa dalam tubuhmu. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai ketosis? Ketosis dapat kamu capai dengan memangkas konsumsi karbohidrat dan gula sehari-hari. Kamu masih bisa mendapatkan karbohidrat dari sayuran hijau. Namun selain dari sayuran hijau, sebaiknya kamu hindari. Kamu bisa menerapkan diet keto, yaitu dengan membatasi asupan karbohidrat dan menerapkan pola makan tinggi lemak. Diet keto dapat membantu tubuhmu mencapai kondisi ketosis, yaitu menumpuknya zat sisa keton di dalam darah akibat kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat memaksa tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif. Pembakaran lemak inilah yang akan menghasilkan keton dan membuat tubuh berada dalam kondisi ketosis. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, supaya kamu memiliki sumber energi sebelum akhirnya tubuhmu menggunakan cadangan lemak yang tersimpan di berbagai bagian tubuh. Konsumsi lemak yang tinggi juga akan membuatmu kenyang lebih lama. Kamu juga bisa mengalami ketosis dengan menjalani intermittent fasting, yaitu melakukan diet puasa setidaknya selama 16 jam. Namun cara terbaik untuk mencapai ketosis adalah dengan menggabungkan metode diet keto bersamaan dengan menjalani intermittent fasting. Bagaimana cara mengukur ketosis? Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketosis yang kamu jalani, kamu bisa membeli keton strip di apotik atau di marketplace. Keton strip digunakan untuk mengukur keton dalam urin. Ketika strip test berwarna ungu, maka artinya kamu telah mencapai kondisi ketosis. Semakin pekat warna ungu yang tampak, maka artinya kamu telah mencapai proses ketosis yang semakin besar. Rekomendasi produk keton strip ini bisa lihat di link deskripsi ya. Bagaimana bila kita selalu pusing setiap telat makan atau tidak makan nasi? Otak kita membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Maka dari itu, konsumsi karbohidrat yang mengandung glukosa sangat penting bagi otak kita. Namun apa yang terjadi jika kita mengurangi konsumsi makanan yang mengandung glukosa? Mungkinkah kita masih dapat menggunakan otak dengan maksimal? Apalagi glukosa bukan hanya penting bagi otak, namun juga bagi keseluruhan tubuh kita. Otak kita memiliki lebih dari 80 miliar sel saraf yang mengatur seluruh tubuh kita selama 24 jam. Hampir seperempat asupan makanan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan energi otak kita.
Maka jangan heran jika kamu pusing dan tak fokus saat belum makan atau sedang kelaparan. Hal ini karena otak kita kekurangan energi. Otak kita adalah organ yang paling cepat menyadari bahwa tubuh kita kekurangan glukosa. Tapi tenang aja, kamu tidak perlu takut jadi lemot atau jadi susah fokus akibat kekurangan glukosa untuk otak. Otak akan mencari sumber energi lain untuk dapat berfungsi dan beraktivitas normal. Dan ternyata, keton yang berasal dari lemak juga dapat menjadi sumber energi bagi otak. Otak akan dengan mudahnya menangkap keton sebagai pengganti sumber energi. Dan sesungguhnya tubuh kita memang dirancang untuk menggunakan keton sebagai energi bagi otak. Namun karena kita mengkonsumsi gula berlebih, maka tubuh kita menggunakan gula sebagai sumber energi. Maka, tidak heran jika keton ternyata memiliki energi yang lebih banyak dan lebih efektif dibandingkan glukosa. Keton juga dapat bertahan lebih lama hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Keton sebagai sumber energi juga dapat meningkatkan ketajaman mental dan melindungi otak dari gangguan saraf dan peradangan. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan kehilangan kemampuan fokus dan berpikir jika kamu tidak mengkonsumsi karbohidrat lagi. Namun bagaimanapun juga, jangan melakukan perubahan atau melakukan diet secara drastis. Lakukan secara bertahap dan perlahan supaya tubuhmu dapat beradaptasi. Kamu bisa melakukan intermittent fasting secara bertahap, dimulai dari 12 jam, dan terus menambahkan 1 jam lebih lama pada hari berikutnya. Kamu juga bisa mengubah komposisi makanan di piringmu secara bertahap, sehingga semakin lama semakin sedikit karbohidratnya. Bahkan hingga mampu tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Apa manfaat dari mencapai kondisi ketosis? Saat mencapai kondisi ketosis, tentu kamu akan memperoleh pembakaran lemak yang dapat menurunkan berat badan. Kamu tak perlu khawatir jika timbanganmu tak banyak berubah. Karena diet keto akan membuat massa otot bertambah dan kadar lemak berkurang, di mana volume lemak jauh lebih besar daripada volume otot dalam ukuran berat yang sama. Tubuh kita juga akan memiliki komposisi yang lebih baik. Massa otot kita akan bertambah dan lemak kita akan terpangkas. Perut kita akan mengempis dan lingkar pinggang kita akan mengecil. Kamu juga tak perlu takut bila kulitmu akan kendur dan bergelambir, karena kamu tidak akan mengalami itu jika menerapkan pola makan yang benar, yaitu mengonsumsi makanan tinggi lemak dan protein, serta memangkas konsumsi glukosa dan karbohidrat. Bila kamu mengalami obesitas, maka biasanya saat menjalani keto, kamu akan kehilangan banyak cairan tubuh. Hal ini karena kamu telah memangkas konsumsi gula. Sehingga pada minggu-minggu awal, kamu akan banyak turun berat badan secara drastis akibat berkurangnya cairan tubuh itu. Namun perlahan penurunan berat badanmu akan lebih lambat ketika tubuhmu mulai membakar lemak. Jadi kamu tak perlu khawatir ya kalau kemudian penurunan berat badanmu lebih lambat. Itulah dia arti ketosis dan bagaimana cara mencapainya. Sekarang kamu tentu lebih bersemangat kan untuk menjalani diet keto dan intermittent fasting? Ingat, lakukan secara bertahap dan perlahan agar tubuhmu beradaptasi seiring berjalannya waktu. Jangan menyiksa diri dan jangan sengaja melaparkan diri hingga kamu lemas ya. Jika kamu menerapkan komposisi makanan yang tepat, maka kamu akan lebih kuat menjalani intermittent fasting dan diet keto ini. Bagi kalian yang memiliki pengalaman terkait, share pengalaman kalian di kolom komentar. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi, supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.